Tapi tatkala orang mendapat ilmunya, akhirnya sekedar ilmu, tidak menjadi sikap hidup, tidak menjadi way of life, tidak menjadi dasar hidup, hanya sekedar pengetahuan. Terbukti Pak, guru-guru kita atau teman-teman kita, kalau guru terlalu tinggi lah, teman-teman kita pasti tahu berbuat tidak jujur salah, menipu tidak boleh, ngomong tidak benar dilarang, tapi faktanya kebenaran kita jauh panggang dari api. Terbukti banyak pengadilan tapi sulit rakyat mencari keadilan. Bapak Menteri Agama, maaf, dan beragama Islam lagi, kan bagaimana kalau kita saja nggak mampu seperti itu memberi contoh, bagaimana ngomong orang lain? Karena di Islam prinsip kepemimpinan satu sebenarnya esensinya, yaitu keteladanan. Akhlak dulu baru intelek. Karena seluruh perintah Nabi tidak membesarkan badan umatnya, tidak meminterkan duluan, fataun hendak, tapi akhlakul karimah duluan. Karena itu basic manusia untuk berada di bumi ini menjadi manfaat. Betapa banyak orang pintar tapi kelakuannya tidak benar. Banyak orang pintar tidak bisa dipakai contoh dalam the whole life. Bukannya kepintaran loh Pak, sudah pinter tapi ujungnya tidak benar, maka tidak mendatangkan manfaat. Terima kasih Pak Aceh selaku pimpinan rapat, yang terhormat Bapak Menteri Agama beserta staf seluruhnya, rekan-rekan di Komisi 8 yang kami hormati. Pak Menteri sudah begitu banyak yang tadi menyampaikan kepada Bapak dan staf. Saya kira seperti kemarin sudah cukup jamu yang kami kirimkan, sehingga kalau saya nambah saya khawatir Bapak malah pusing jelungup nanti Pak. Namun masih ada yang kami sampaikan, tinjauan bahwa pemaparan Bapak tadi kami rasakan panjang sekali Pak, 2 jam Pak. Padahal kita diajarkan dulu Pak Menteri, saya yakin ilmunya juga dari Bapak, kami adik Bapak 7 tahun, tatkala kita sekolah di Cilendek waktu itu, ada menulis dan berbicara efektif. Di situ pedomannya, ini yang saya salah bukan Pak Menterinya, pasti yang menuliskan sekretarisnya yang mungkin tidak teliti. Jadi menulis prinsipnya adalah roje telete, pernah saya sampaikan, ringkas, objektif, jelas, roje. Telete adalah teliti lengkap, teliti dan lengkap. Boleh E-nya diisi efektif, boleh efisien, boleh. Tapi seorang Bapak Menteri paparan 2 jam nggak cocok Pak. Ini barangkali levelnya sekretaris Bapak yang begini ini. Bapak sekretarisnya harus bisa membuat resume, ya, sehingga kami kalau normatifnya paparannya setengah jam, yang nanggapinya 4 kali lipat Pak, 2 jam. Kalau ada menteri paparan 1 jam, tanggapannya masih 4 jam Pak. Nah kami khawatirin kalau 2 jam nanti 8 jam. Mudah-mudahan tidak terjadi karena sudah pembicara terakhir saya ini. Yang pertama, jadi mohon sekali lagi kalau paparan lagi Pak, mohon ada roje telete tadi Pak. Yang kedua, dari isi tulisan sangat bagus, mulai dari visi misi, tujuan, sasaran, dan program Pak. Kami melihat di ujungnya saja, saya nggak bicara di hulunya karena sudah terlalu banyak yang bicara di hulu. Tujuan pendidikan dimanapun Pak, dimanapun, baik di level yang skup kecil, di pondok-pondok, kita tahu bahwa kami juga anak-anak pondok, sampai yang gede sak gajah Pak, pasti harusnya 2 yang dicapai Pak. Mendidik manusia kan tujuannya nanti mengawali organisasi kah atau organisasi terkecil ada keluarga, ada 2 hal Pak yang ingin dicapai. Bagaimana membentuk watak, dimasukkan dalam intak katanya itu, bagaimana sekaligus mencetak otak. Kalau timpang ini menjadi manusia namanya tidak sempurna. Makanya ada guyonan, mestinya orang Islam itu kalau mencetak imtak, referensinya Mekah. Kalau mencetak otak, referensinya barangnya orang Jerman, kata jagoan.
dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini Pak menjadi sasaran pengamatan saya bagaimana output bangsa kita tentang ini. Pendidikan dari sisi Bapak dari agama saja belum tentu mampu membuat ini, apalagi pendidikan yang lain. Contoh, banyak agama diseminarkan, banyak agama ada di perguruan tinggi, tapi tatkala orang mendapat ilmunya, akhirnya sekedar ilmu, tidak menjadi sikap hidup, tidak menjadi way of life, tidak menjadi dasar hidup, hanya sekedar pengetahuan. Terbukti Pak, guru-guru kita atau teman-teman kita, kalau guru terlalu tinggi lah, teman-teman kita pasti tahu berbuat tidak jujur salah, menipu tidak boleh, ngomong tidak benar dilarang, tapi faktanya kebenaran kita jauh panggang dari api. Terbukti banyak pengadilan tapi sulit rakyat mencari keadilan. Ini satu contoh. Oleh karenanya di halaman 1 saja saya sisir Pak, halaman Pak, di halaman 4 tulisan Bapak mengenai sasaran Pak ada 6. Saya tidak usah mengupas satu persatu, terlalu nanti tidak rojetelete. Satu saja yang saya lihat. Yang pertama Pak, yaitu peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah, ritual dan sosial dapat tercapai dengan sasaran strategis sebagai berikut. Sasarannya adalah meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama. Di sini indikatornya adalah indeks kesolehan umat beragama. Sampai jauh mana kami bisa mencapai ini, menghitung ini, karena kita banyak mengadakan MTQ, musabatoh tiwakil Quran, tapi belum ada yang berani memusabahkan perilaku Islami. Belum ada yang berani sampai hari ini. Belum ada. Yang diadakan hanya lagunya saja, keindahannya saja, tapi perilakunya masih jauh. Terbukti di penjara, terbukti di pengadilan, terbukti banyak pejabat kita nyolong nggak ngaku. Malah kalau nggak nyolong digoblok-goblokin zaman kami loh. Mungkin kalau di daerah Bapak enggak lah, kami dulu tentara, angkatan laut lagi, lebih sedikit lagi. Kalau nggak nyolong dianggap goblok Pak. Loh, sampai sebegitunya, karena pembentukan keilmuan pendidikan yang kita peroleh hanya terbatas di ilmu pengetahuan, yaitu imtek saja, belum sampai imtak. Karena lulusan sekolah kami yang sampai Lemanaskah, sebelumnya ada sesko TNI, sesko angkatan, barangkali tidak ada yang berani mengukur kesolehan seorang calon pemimpin TNI. Saya nggak usah jawab-jawab TNI, belum berani. Sehingga tadi ujungnya kalau nggak nyolong dibilang goblok. Oleh karenanya ke depan Pak, kami mohon, mari kita mulai yang kecil-kecil dulu. Satu di antaranya, banyak karena, ayo pondok pesantren kita, ayo madrasah-madrasah kita hidupkan. Bapak Menteri Agama, maaf, dan beragama Islam lagi. Kan bagaimana kalau kita saja nggak mampu seperti itu memberi contoh, bagaimana ngomong orang lain. Karena di Islam prinsip kepemimpinan satu sebenarnya esensinya, yaitu keteladanan. Sehingga kalau kita tidak mampu meneladani, jangan ngomong yang lain Pak. Jangan ngomong yang lain. Pasti tipu-tipu bapak-bapak dan kami-kami juga. Tipu-tipu itu. Tahu kebaikan tapi sekedar ilmu pengetahuan. Tahu kebenaran sekedar ilmu pengetahuan. Bukan sampai kepada sikap hidup. Oleh karena mari Bapak bersama kami Komisi 8 dengan niat sungguh-sungguh mari memodalinlah pesantren-pesantren kita, karena kita di sana bisa bicara keras soal imtak. Di sana kita bisa bicara keras soal akhlak. Karena ajaran Islam atau agama yang lain, mohon maaf, pasti menjadi basis kehidupan beragama. Akhlak dulu, baru intelek. Karena seluruh perintah Nabi tidak membesarkan badan umatnya, tidak meminterkan duluan, fataun hendak, tapi akhlakul karimah duluan. Karena itu basic manusia untuk berada di bumi ini menjadi manfaat. Betapa banyak orang pintar tapi kelakuannya tidak benar. Banyak orang pintar tidak bisa dipakai contoh dalam the whole life. Bukan hanya kepintaran loh Pak. Sudah pinter tapi ujungnya tidak benar, maka tidak mendatangkan manfaat.
bermiliur triliunan Indonesia mengeluarkan uang setiap tahun, tapi yo ngene-ngene ae. Ngene-ngene ae. Kenapa? Satu di antara pendekatan agama, Allah tidak memberikan berkah kepada bangsa kita karena manusianya belum jempol. Nah, di pintu Bapak, di pundak Bapak dan kami tidak nyawa. Kami ayo bersama-sama mencetak manusia-manusia yang akhlakul karimah dan sekaligus profesional, pandai. Oleh karena sekali lagi saya matur nuwun, terima kasih kepada Pak Menteri. Kami bersama-sama berjalan dengan Bapak. Monggo kita pikirkan pesantren. Lewatkan kami sebagian kecil. Nggak usah sebagian besar lah. Bapak kan punya 60 sekian triliun. Selewatkan kami sebagian. Kami butuh datang ke daerah untuk ngomong, aku anggota DPR RI. Ini loh kamu, tak kasih tambahan anggaran dari Kementerian Agama. Jujur akan ngomong begitu, bukan duitnya mau kelas sidik, pasti. Bukan duitnya Pak Ketua, enggak. Ini dari Kementerian Agama, kami selaku wakil sampean, ini loh kami bawakan sedikit untuk panjenengan, mungkin memperbaiki musolanya, mungkin tempat wudhunya tidak bersih. Bagaimana kita bisa mendekati mereka kalau kami tidak bawa duit? Dibilang bakul jamu kami, Pak. Bakul jamu ke daerah. Bapak, saya kasih satu wasilah lagi. Ada ilmu namanya tukang karcis di terminal. Saya takut dibilangnya itu. Tukang karcis di terminal itu bilang kalau terminal rambutan misalnya, dia ngomong Bandung, dia nggak pergi ke Bandung, dia di terminal situ aja. Iya kan? Kalau karcis di terminal rambutan ngomong sana Magelang, dia nggak ke Magelang, Pak. Ya tetap aja di kampung rambutan. Saya takut dibilang itu kalau saya tidak bawa apa-apa. Tolong bantu kami. Tolong bantu kami untuk bisa meyakinkan pada konstituen kita bahwa Menteri Agama kita berjuang sungguh-sungguh untuk mencerdaskan bangsa kita melalui keagamaan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.